Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat otomotif semua, kembali lagi bersama saya di Aufa Channel ya. Baik teman-teman teknik semua ya, pada kesempatan kali ini nanti saya akan memberikan sedikit ya penjelasan mengenai ini. Di sebelah kiri saya ini ada sebuah mobil Toyota Avanza ya. Nah, pada mobil ini itu ada sebuah masalah. Apa masalahnya ya? Jadi ketika dia dibuat jalan itu ada suara yang tidak normal dari bagian kaki-kakinya ya, atau bagian bawah ya. Suaranya gimana? Suaranya itu seperti gluduk-gluduk ya teman-teman. Nah, suaranya gluduk-gluduk, terutama itu muncul ketika ada jalan berlubang atau jalan yang keriting atau jalan yang rusak gitu ya teman-teman. Nah, untuk ketika teman-teman memiliki atau mengalami trouble seperti itu ya, bisa teman-teman nanti analisis sendiri di rumah ya. Caranya apa? Caranya dengan menonton video ini sampai full ya, jangan skip-skip ya teman-teman. Nah, jadi di situ ketika mobil teman-teman mengalami hal seperti itu, dimungkinkan ya, pertama itu ada masalah yang terjadi pada kaki-kaki mobil. Masalahnya apa yang menyebabkan itu? Pertama, masalah yang paling utama atau berpengaruh besar adalah pada bagian shock absorber ya. Tentu teman-teman itu paham apa itu shock absorber. Jadi shock absorber itu, atau yang biasa teman-teman kenal sebagai sekok ya, atau suspensi ya, itu memiliki fungsi ada untuk meredam getaran ya. Nah, pada shock absorber itu sendiri itu ada beberapa komponen, diantaranya ada bagian shock absorber itu sendiri, ada juga pegasnya, dan juga ada supportnya. Nah, itu ada beberapa bagian itu yang ketika mengalami kerusakan itu menyebabkan suara yang tidak normal ya. Nah, di sini untuk mobil ini sekoknya sudah saya lepas ya. Kemarin untuk kaki-kaki yang lain sudah saya melakukan pengecekan, baik itu pada bagian bushing, bagian link stabilizer, dan lain-lain ya. Nah, hal yang terjadi pada mobil ini itu mengalami kerusakan pada bagian support sekoknya atau upper support ya. Nah, apa sih upper support itu? Upper support ada ini ya, bantalan suspensi bagian atas ya. Nah, ini yang dinamakan upper support. Nah, di sini untuk mobil ini sekoknya kanan kiri itu mengalami kerusakan pada bagian upper supportnya. Cirinya gimana teman-teman ya? Cirinya ini teman-teman ya. Ini bisa teman-teman lihat ya. Ini sudah saya lepas ya. Kalau upper support yang mengalami kerusakan itu ya, ini yang bagian besi ini ada space-nya, ada jaraknya ya teman-teman. Nah, ini untuk upper support yang sekok bagian kanan ini sudah saya lepas sekoknya ya. Ini malah lebih tinggi lagi jaraknya ya. Jadi antara karetnya dengan besinya ini dia terangkat kalau upper supportnya sudah mulai rusak ya. Efeknya apa kalau ini rusak? Efeknya terdengar suara gaduh pada kendaraan. Jadi ketika dia mendapat guncangan, terutama di jalan-jalan yang berlubang, dia akan ada suara gluduk gitu ya. Nah, suaranya keras banget ya. Jadi ini penyebabnya. Jadi ketika suara tersebut muncul, itu enggak berarti si bagian sekoknya atau bagian shock absorbernya ini yang bocor atau mengalami kerusakan, tapi juga bisa berasal dari upper support yang mengalami kerusakan gitu ya. Jadi teman-teman paling enggak paham di situ ya. Nah, ini saya sudah belikan untuk upper support yang baru ya. Nah, ini kanan kiri dua saya belikan ya. Ini sudah saya buka tadi. Bedanya apa? Di sini bisa teman-teman lihat ya. Nah, untuk upper support yang baru di sini ya, di bagian karetnya ini dengan bagian besinya ini dia menempel atau rapat. Tapi kalau dia yang sudah rusak ya, ini dia ada jarak atau space-nya. Nah, ini malah jaraknya lebih lebar lagi. Itu ya, itu tandanya upper support itu mengalami kerusakan dan perlu dilakukan penggantian. Jadi tidak selamanya ketika muncul suara gluduk-gluduk atau suara yang tidak nyaman dari kaki-kaki itu berasal dari sekoknya atau dari suspensinya yang bocor, tetapi bisa juga dari upper support yang mengalami kerusakan gitu ya teman-teman. Nah, untuk melakukan penggantiannya sendiri nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya ya. Ini juga cukup mudah, bisa teman-teman lakukan sendiri di rumah tanpa harus membawa ke bengkel gitu ya teman-teman.
Nah, baik teman-teman, langsung saja ya kita lakukan proses pelepasan dan pemasangan dengan upper support yang baru atau penggantian ya. Nah, di sini untuk skok yang lama atau suspensi yang lama ya, untuk upper supportnya yang mengalami kerusakan. Nah, di sini kita buka dulu untuk cover bagian murnya di atas ini ya. Nah, kalau bisa teman-teman usahakan di sini disemprot WD atau lubrikan penghilang karat dulu. Soalnya biasanya di sini itu berkarat bautnya ya. Nah, jadi supaya lebih mudah kita membukanya. Nah, kedua yang harus kita perlukan adalah sebuah SST yang digunakan untuk menekan pegas ya, untuk menekan pegasnya ini atau koilnya ini ya. Nah, jadi nanti kita gunakan alat ini ya. Kalau teman-teman tidak punya alat ini, itu bisa menggunakan kawat ya. Caranya gimana? Caranya nanti pernya ini diikat. Jadi ketika ini nanti dilepas, ini diikat pakai kawat. Jadi ini ketika upper supportnya dilepas, pernya itu tidak merenggang, tetapi tetap dalam kondisi menekan seperti ini ya. Jadi jangan sampai nanti ketika dilepas malah upper supportnya terlempar ya gara-gara tekanan dari pegas ya. Hati-hati ya teman-teman. Perlu diingat kalau teman-teman tidak mempunyai alat SST seperti ini, itu bisa menggunakan kawat ya. Tapi kalau teman-teman punya SST yang lain, soalnya SST yang digunakan untuk menekan per pegas ini bentuknya bermacam-macam ya. Tetapi kalau tidak punya sama sekali bisa menggunakan kawat itu tadi. Gitu ya teman-teman. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama langsung kita pasang ya. Ini ya di sini ya. Nah, langsung kita pasang di sini. Ini kita pasang ya. Nah, setelah ini kita pasang, untuk bagian bawahnya kita kunci terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi ini kita kunci terlebih dahulu pada bagian bawahnya. Nah, setelah dikunci, ini dimasukkan di bagian sini ya, atau di bagian pegasnya juga boleh ya. Selanjutnya kita lakukan proses penekanan pegasnya supaya nanti ketika supportnya dibuka, pegasnya tidak memantulkan ininya, supaya tidak terlempar ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya, soalnya tekanan pegasnya lumayan kuat. Nah, ini cukup ditekan supaya untuk menahan pegasnya ini. Nah, ini upper supportnya bisa berputar ya teman-teman ya. Setelah itu kita gunakan impact ya. Bisa teman-teman menggunakan kunci shock biasa dengan stang panjang atau menggunakan impact ya untuk mempermudah pekerjaan ya. Jadi ini saya menggunakan impact baterai ya. Ini impact baterainya sudah saya gunakan sering banget ya. Nah, untuk review impactnya ini sudah saya di review di video saya yang sebelumnya gitu ya. Nah, langsung saja kita buka ini menggunakan kunci shock 17 ya teman-teman. Langsung saja kita buka. Nah, ini setelah dikendurkan ya teman-teman. Ini setelah dikendurkan, ini tinggal kita tarik bagian upper supportnya. Nah, ini untuk upper supportnya sudah terlepas ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya di sini ya. Nah, ini upper supportnya. Di bawah upper support ini ada sebuah bearing ya teman-teman ya. Ini supaya bisa berputar ya ketika dia berbelok ya. Nah, ini ya, ini kondisi upper support yang lama kita bandingkan dengan upper support yang baru. Nah, ini ya. Nah, kalau yang lama ini ada space-nya di bagian bawah, kalau yang baru nggak ada space-nya ya. Nah, ini kita cocokkan. Nah, ini sama ya, beda ya teman-teman. Nah, soalnya kenapa? Jadi kalau teman-teman ini membeli ini, jangan sampai membeli yang sama ya. Soalnya kalau sama itu rusak ya. Jadi kita beli yang beda. Nah, gini ya. Itu ya. Langsung saja kita pasang ya. Nah, untuk melakukan pemasangan sendiri kita membutuhkan ini ya teman-teman. Nah, membutuhkan fat atau grease ya. Gunanya apa? Jadi ini sebelum dipasang nanti ini dibersihkan dulu di bagian sininya ya. Terus ini dikasih pelumas atau dikasih grease ya. Supaya nanti dia berputarnya juga bisa lancar dan tidak seret atau tidak korosi juga ya di bagian sini ya. Kita olesi grease ya. Nah, setelah itu setelah dikasih grease nanti kita tinggal memasangnya lagi
Ya, ini tinggal dimasukkan. Nah, jadi untuk memasukkan ya teman-teman, diingat di sini ada sebuah alur ya, jangan langsung dipasang. Ini ada sebuah alur ya. Nah, ini harus kita paskan alurnya supaya nanti bautnya tidak bisa berputar di sini ya. Harus kita paskan alurnya pokoknya ya. Nah, jadi alurnya harus pas. Nah, itu ya teman-teman. Nah, itu setelah pas, nanti bagian sok atau bagian pegasnya juga harus dipaskan ya. Nah, setelah itu kita tekan. Fungsinya apa? Supaya untuk menekan ini bautnya yang tengah itu ya. Nah, ini ditekan ya. Nah, setelah ditekan, tinggal kita pasang lagi murnya. Gitu ya teman-teman. Jadi mudah banget, bisa teman-teman lakukan sendiri di rumah. Nah, ini kita pasang murnya ya. Setelah dipasang, kita kencangkan saja dengan impact. Nah, langsung ya. Ini ya. Kita tahan. Nah, dipastikan kencang ya teman-teman ya. Dipastikan kencang ya. Nanti kita bisa lakukan pemomenan ini ketika sudah terpasang di kendaraan ya. Jadi setelah itu kita lepas saja ya. Karena prosesnya sudah selesai ya teman-teman. Nah, ini kita buka. Nah, ini ya. Ini hasilnya ya. Untuk upper support yang baru sudah kita pasang. Di sini tidak ada space-nya. Nanti kita tinggal memasang di kendaraan ya. Jadi itu mengenai analisa ketika kendaraan teman-teman mengalami trouble yang sama atau suara yang sudah saya jelaskan tadi ya. Dan inilah cara pemasangan atau penggantian upper support pada suspensi kendaraan ya. Jadi cukup itu, sekian video kali ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jadi untuk teman-teman silahkan sempatkan waktunya untuk klik tombol like, comment, dan subscribe yang ada di bawah ya. Karena like, comment, subscribe teman-teman akan membantu berkembangnya channel ini ya. Dan jangan lupa kalau ada saran atau masukan apapun bisa langsung tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya. Cukup sekian dan terima kasih. Salam teknik, salam otomotif.